30. Sembari menunggu obatnya bekerja, dengan manja, Meika segera menghampiri Hendrik dan duduk di pangkuan Hendrik. Meskipun merasa jijik, Hendrik berusaha menyikapi kelakuan Meika dengan baik dan berusaha memanfaatkan momen itu untuk merangkul pundak Meika dan mengambil kalungnya secara perlahan-lahan. "Hari ini kau benar-benar sangat cantik sekali Meika. Aku senang sekali bisa memiliki waktu berdua denganmu," ucap Hendrik yang berpura-pura bermesraan dengan Meika. "Kau juga laki-laki yang sangat tampan, Hendrik, aku senang kau hadir di hidupku," ucap Meika. Meika yang terpikat dengan ketampanan Hendrik, tidak sadar bahwa Hendrik telah berhasil mencuri kalung yang terdapat flash disk secara diam-diam dan segera menggenggamnya dengan erat untuk kemudian dimasukkan ke dalam saku celananya. Hendrik yang mengetahui bahwa rencananya berhasil, segera mencari alasan untuk pulang ke rumah kepada Meika, namun tiba-tiba Hendrik merasakan ada sesuatu yang berbeda tengah terjadi kepada tubuhnya. Entah apa yang terjadi, tubuh Hendrik benar-benar merasa sangat kepanasan dan berkeringat. Selain itu ia juga merasakan detak jantungnya berdegup kencang yang diikuti dengan rasa pusing di kepalanya. "Maafkan aku Meika, sepertinya aku harus segera pulang, tiba-tiba saja aku merasa tidak enak badan," ucap Hendrik yang segera menyuruh Meika berdiri. "Kenapa cepat sekali? Tidak bisakah kau tinggal di sini lebih lama lagi?" tanya Meika dengan puas saat mengetahui bahwa efek obat itu sudah bekerja. "Tidak bisa, aku harus segera pulang," ucap Hendrik yang berdiri dengan langkah yang sempoyongan. Meika segera memapa Hendrik supaya tidak jatuh, dan Hendrik yang sudah dibuat terpengaruh oleh obat pemberian Meika tanpa diduga telah mengalami halusinasi dan melihat wajah Meika sebagai wajah Fanny. Melihat hal itu Hendrik pun segera menganggap bahwa Meika yang ada di hadapannya sebagai Fanny. "Sayang, aku merasa sangat kepanasan, rasanya aku sudah tidak dapat menahannya lagi," ucap Hendrik yang berhalusinasi. "Aku juga tidak bisa menahannya sayang, apakah kau masih mau pergi meninggalkan aku?" tanya Meika sembari bergelayut di pelukan Hendrik. "Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana dan meninggalkanmu sendirian di sini," ucap Hendrik sembari bermesraan dengan Meika yang ia anggap sebagai Fanny. "Kalau begitu tinggallah di sini bersamaku dan buat malam ini menjadi malam yang indah untuk kita berdua," pinta Meika. "Dengan senang hati cintaku," ucap Hendrik yang segera menggendong Meika ke dalam pelukannya dan membawanya masuk ke sembarang kamar. Di dalam kamar itu Hendrik pun yang dikuasai oleh pengaruh obat perangsang, akhirnya dibuat lupa dan menghabiskan satu malam yang panas dengan bercinta bersama Meika. Seakan menyaksikan kesalahan besar yang tanpa sengaja dilakukan oleh Hendrik, langit malam kota Jakarta mendadak gelap gulita, suara petir dan angin kencang seketika datang menghantui para penduduk yang sudah terlelap tidur. Suara petir yang menggelegar membuat Fanny tiba-tiba terbangun dari tidur lelapnya dan mendapati bahwa lampu di kamar Hendrik padam akibat hujan lebat yang melanda kota Jakarta. Mengetahui hal itu Fanny pun segera mengambil selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya yang tak berpakaian dan segera mencari lilin untuk menerangi kamarnya yang gelap. Di saat Fanny selesai menyalakan lilin-lilin itu, Fanny dibuat bingung dengan ketidakhadiran Hendrik di dalam kamarnya. Mengetahui hal itu Fanny pun segera membawa sebuah lilin yang menyala untuk mencari keberadaan Hendrik ke segala penjuru rumah. Bersambung 31. Hendrik, kau ada di mana?" panggil Fanny dengan cemas. "Hendrik, keluarlah. Jangan menakutiku," ucap Fanny yang masih belum menemukan keberadaan Hendrik. Sudah hampir setengah jam Fanny mencari keberadaan Hendrik di seluruh penjuru rumahnya, namun ia sama sekali tidak berhasil menemukan keberadaan Hendrik. Fanny tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mencari tahu akan keberadaan Hendrik saat ini. Ia tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun karena sedang bersembunyi dari Meika dan juga orang-orangnya. Fanny pun akhirnya memutuskan untuk menunggu kepulangan Hendrik dengan menunggunya seorang diri di ruang tamu. Keesokan paginya, Hendrik terbangun dari tidurnya dengan kepala yang terasa sangat pusing. "Ini ada di mana?" tanya Hendrik yang mencoba mengingat-ingat kejadian semalam dan langsung dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa saat ini ia tengah tidur seranjang dengan Meika tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Hendrik yang menyadari perbuatannya, seketika merasa sangat hancur dan syok dengan kesalahan besar yang sudah dilakukannya. "Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana bisa aku bertindak bodoh dengan melakukan hal ini kepada Fanny? Apa yang harus aku katakan kepada Fanny jika ia menyadari ketidakhadiranku di rumah?" tanya Hendrik dengan putus asa. Dengan hati-hati Hendrik pun segera turun dari kasur dan memakai kembali semua pakaiannya, untuk secepatnya pergi dari Meika sebelum wanita itu bangun. Dan dalam beberapa menit kemudian,
Hendrik pun segera mengemudikan mobilnya dengan cepat pergi meninggalkan kediaman Fanny dan kembali ke rumahnya. Ketika berada dalam perjalanan, Hendrik tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya. Ia tidak menyangka akan bisa melakukan hal itu dengan Meika. Perasaan Hendrik dibuat kacau dan khawatir ketika suatu saat nanti Fanny mengetahui semua yang terjadi. Mungkinkah Fanny akan mau memaafkannya? Terlebih lagi, maukah gadis itu bersamanya? Tidak, Hendrik tidak bisa menanggung resiko dengan kehilangan Fanny. Hingga setelah beberapa saat berpikir, Hendrik pun memutuskan untuk menyembunyikan hal ini dari Fanny. Maafkan aku Fanny, aku terpaksa menyembunyikan hal ini darimu. Aku tidak sanggup harus berpisah denganmu, ucap Hendrik yang tampak frustasi. Setibanya di rumah, Hendrik berharap bahwa Fanny masih belum terbangun dari tidurnya. Namun harapan Hendrik tidak sesuai kenyataan ketika melihat Fanny menunggu kepulangannya dengan duduk di kursi ruang tamu. Dari mana saja kau Hendrik? Kenapa baru pulang sekarang? Tanya Fanny sembari menghampiri Hendrik. Aku dari, ucap Hendrik dengan gugup. Kenapa kau gugup? Apakah pertanyaanku sudah keterlaluan? Tanya Fanny. Tidak, bukan begitu, ucap Hendrik. Kalau begitu tolong jawab pertanyaanku. Kau dari mana? Mengapa kau pergi tanpa memberitahuku? Tanya Fanny. Aku dari kantor polisi. Semalam aku dan juga semua rekan-rekanku mencoba untuk mengambil barang bukti kecurangan Meika, ucap Hendrik. Jika memang benar begitu, kenapa kau harus gugup saat menjawab pertanyaanku? Lagi pula aku tidak akan marah padamu jika kau memberitahuku semuanya, ucap Fanny. Tentu saja kau akan marah dan sangat membenciku Fanny, jika sampai kau mengetahui kalau aku sudah menghabiskan satu malam dengan wanita yang tidak seharusnya aku dekati, batin Hendrik di dalam hatinya. Lalu bagaimana hasil dari usahamu dan juga semua rekan-rekanmu Hendrik? Apakah kau berhasil mendapatkan bukti itu? Tanya Fanny. Ya, kami berhasil, semua bukti itu sekarang ada di tanganku, ucap Hendrik sembari menunjukkan sebuah kalung yang terdapat flash disk. Bersambung 32. Melihat bukti yang berhasil didapatkan oleh Hendrik membuat air mata kelegaan dan juga bersyukur segera terlihat di wajah Fanny. Fanny tidak menyangka bahwa sekarang ia akan memiliki bukti untuk menghukum semua kejahatan dan juga kecurangan yang dilakukan oleh Meika ibu tirinya. Benarkah dengan yang aku lihat ini Hendrik? Benarkah dengan kabar baik yang ku terima ini? Tanya Fanny dengan kedua matanya yang berkaca-kaca. Iya Fanny, ini semua benar dan nyata. Sekarang kau bisa menghukum dia yang sudah membuat hidupmu menderita. Flash disk ini menyimpan semua perusahaan ilegal yang bekerja sama dengan Meika. Dengan bantuan flash disk ini kau bisa mengetahui perusahaan ilegal mana saja yang saham maupun tanahnya sudah dibeli oleh Meika. Dan kau bisa menggunakan identitasmu sebagai pemilik asli Blue Gold Corporation untuk membatalkan kerjasama dan pembelian saham maupun lahan dari perusahaan-perusahaan ilegal tersebut, ucap Hendrik. Oh Hendrik, hari ini kau sudah mengembalikan kehidupanku seperti semula. Aku tidak tahu bagaimana jadinya aku jika tidak bertemu denganmu di dunia ini, ucap Fanny dengan tangis bahagianya. Tidak, kumohon jangan bilang begitu Fanny. Semua ini adalah hasil dari kesabaranmu selama ini. Kau pantas untuk mendapatkan semua itu kembali, ucap Hendrik sembari menghapus air mata Fanny. Meskipun begitu, semua ini tidak akan pernah kembali lagi kepadaku jika bukan karena bantuanmu. Terima kasih Hendrik, sampai kapanpun aku akan ingat semua kebaikanmu, ucap Fanny sembari berterima kasih kepada Hendrik. Sama-sama. Di tempat lain terlihat Meika yang mulai bangun dari tidur lelapnya. Pagi ini perasaannya diliputi oleh kegembiraan karena ia sudah berhasil melakukan satu malam yang panas bersama kekasih barunya yang sangat tampan. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Meika seketika sirna ketika ia tidak mendapati kehadiran Hendrik di sampingnya. Hendrik, kau ada di mana sayang? Panggil Meika yang mencoba memanggil Hendrik, namun laki-laki itu tidak kunjung datang juga. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Meika semakin menjadi saat dirinya menyadari bahwa kalung yang terdapat flash disk telah raib di lehernya. Kalung dan juga flash disk yang semalam masih terpasang di lehernya kini telah menghilang bersamaan dengan hilangnya Hendrik. Menyadari hal itu Meika pun menduga bahwa Hendriklah yang telah mencuri kalung dan juga flash disk itu darinya. Akan tetapi di sisi lain Meika merasa bingung dengan alasan Hendrik yang mencuri kalung dan juga flash disk itu darinya. Dari hasil penilaian Meika, Hendrik bukanlah laki-laki miskin yang sangat kekurangan uang hingga harus mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Laki-laki itu mengenakan pakaian yang sangat mahal kemarin malam.
Semuanya sungguh terasa sangat membingungkan bagi Meika dan membuatnya berpikir cukup lama untuk menemukan celah yang tanpa disadari mungkin telah ia lupakan. Dan setelah berpikir cukup lama, dugaan Meika akhirnya jatuh pada anak tirinya yaitu Fanny. Apalagi Meika juga masih belum menemukan kabar penculikan Fanny yang berhasil atau tidak dilakukan oleh orang-orang suruhannya. Dan akibat karena terlalu bersantai, Meika sampai melupakan urusan Fanny. Mungkinkah Fanny telah sadar dari komanya? Apakah mungkin Fanny yang menyuruh Hendrik untuk mencuri kalung dan flash disk itu? Untuk menjawab rasa penasaran yang kini dirasakan oleh Meika, ia pun segera mengambil ponselnya dan langsung menghubungi dokter menangani Fanny selama dirawat di rumah sakit. Bersambung 33. Halo, selamat pagi dokter, ini aku Meika, ibu dari pasien rumah sakit yang bernama Fanny. Ucap Meika dalam sambungan teleponnya. Oh iya Ibu Meika, ada yang bisa saya bantu? Jawab dokter. Begini dokter, beberapa bulan terakhir ini saya memiliki jadwal kerja yang sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk menjenguk putri saya Fanny di rumah sakit. Jika saya boleh tahu bagaimana dengan keadaan Fanny saat ini dok? Tanya Meika yang berpura-pura peduli dengan keadaan Fanny. Justru sayalah yang ingin bertanya mengenai Fanny kepada Ibu Meika. Sekitar 4 hari yang lalu petugas rumah sakit melapor kepada saya bahwa putri Anda yang bernama Fanny tidak ada di kamar perawatannya. Saya pikir Ibu Meika yang membawa Fanny pulang tanpa sepengetahuan saya. Tapi setelah mendengar pertanyaan dari Anda barusan, sepertinya Fanny belum kembali ke rumah, ucap dokter yang akhirnya membuat kekhawatiran Meika soal Fanny memang betul terjadi. Ibu Meika, apa perlu saya membantu Anda untuk melaporkan hilangnya Fanny ke polisi? Tanya dokter yang buru-buru ditolak oleh Meika yang tidak ingin masalahnya sampai diurus oleh pihak berwajib. Tidak perlu dokter, saya akan mencoba mengatasi ini sendiri, terima kasih atas bantuannya. Ucap Meika yang buru-buru mengakhiri panggilan teleponnya. Selesainya berbicara dengan dokter, Meika yang tidak ingin jika semua hartanya dan juga jabatan yang ia usahakan selama ini berpindah ke tangan Fanny. Oleh sebab itu Meika pun segera meminta kepada pihak media maupun semua karyawan yang ada di Blue Gold untuk memajukan waktu penggantian pemimpin Blue Gold Corporation menjadi malam ini. Paman Mahendra yang mengetahui hal itu pun segera menghubungi Hendrik untuk memberitahu mengenai rencana Meika yang ingin memajukan waktu penggantian pemimpin. Paman Mahendra barusan menghubungiku, dia bilang kalau Meika memajukan waktu penggantian pemimpin Blue Gold Corporation menjadi malam ini. Ucap Hendrik. Apa? Bagaimana bisa begini? Tanya Fanny yang terlihat sangat panik. Sepertinya Meika menyadari kalau kalung yang terdapat flash disk itu telah hilang dan ia merasa takut jika kau akan menggagalkan rencananya untuk menguasai Blue Gold. Ucap Hendrik. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku masih belum mendatangi perusahaan ilegal yang bekerja sama dengan Meika untuk membatalkan kerjasama dengan Blue Gold. Ucap Fanny. Jangan khawatir, kita akan selesaikan itu semua saat ini juga. Aku sudah meminta kepada rekan-rekanku untuk ikut bersama kita. Ada berapa banyak perusahaan ilegal yang sudah menandatangani kontrak dengan Meika? Tanya Hendrik. Setelah aku memeriksa data di flash disk itu, ada sekitar 15 perusahaan yang sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan Meika. Ucap Fanny. Aku mengerti. Oh ya, apakah kau memiliki stempel Blue Gold Corporation yang bisa membuktikan kalau kau adalah pemilik Blue Gold Corporation yang asli? Dengan menggunakan stempel itu kau bisa membuat pemilik perusahaan ilegal itu percaya bahwa Meika tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan Blue Gold. Tanya Erik. Ya aku punya, selama ini aku selalu menyimpan stempel itu tanpa sepengetahuan Meika. Ucap Fanny. Bagus, kalau begitu mari kita bersiap-siap sekarang. Ajak Hendrik. Dalam waktu 1 hari itu, Hendrik, Fanny dan juga beberapa kelompok rekan Hendrik akhirnya pergi mendatangi perusahaan ilegal yang telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Meika. Bersambung 34. Meskipun kedatangan Hendrik, Fanny dan pasukan keamanan cukup membuat pemilik perusahaan ilegal tersebut terkejut dan sempat melawan, namun berkat ketangkasan Hendrik dan juga rekan-rekannya yang mahir melumpuhkan serangan mereka akhirnya bisa mengatasi serangan mereka. Sebenarnya apa tujuan kalian semua kemari? Aku sama sekali tidak mengenal kalian semua. Tanya pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan lahan produksi. Tujuan kami kemari hanya ingin memintamu menandatangani surat pembatalan kerjasama dengan Blue Gold Corporation. Perusahaan kalian hanya bisa membuat kerugian yang sangat besar untuk Blue Gold. Ucap Fanny. Enak saja kau memintaku untuk membatalkan kerjasama tersebut. Memangnya kau ini siapa?
Kerjasama ini adalah urusanku dan juga Meka. Ucap pemilik perusahaan tersebut. Aku adalah pemilik asli Blue Gold Corporation, Fanny, dan aku tidak mau perusahaanku bekerja sama dengan perusahaan ilegal dan bermasalah milikmu. Ucap Fanny sembari menunjukkan stempel pemilik Blue Gold Corporation kepada pemilik perusahaan ilegal tersebut. Kurang ajar beraninya kau mengolok-olok perusahaanku. Ucap pemilik perusahaan ilegal tersebut yang ingin menyerang Fanny dan cepat-cepat dihadang oleh Hendrik. Melihat orang-orang Fanny yang tegas dan tampak berkuasa akhirnya membuat pemilik perusahaan ilegal tersebut tidak memiliki cara lain selain menandatangani kontrak pembatalan kerjasama. Malam harinya, di Blue Gold Corporation semua media massa yang telah diundang oleh Meka mulai berdatangan untuk menghadiri acara pelantikan pimpinan Blue Gold Corporation yang baru. Blue Gold Corporation, satu-satunya perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang perhotelan, mall, industri makanan dan minuman serta perhiasan ini memang perusahaan yang sangat ternama di Jakarta. Perusahaan besar ternama dalam negeri ini merupakan satu-satunya perusahaan yang banyak menjual produk dan saham mereka hingga ke mancanegara. Oleh itu tidak heran jika perusahaan ini bisa meraup keuntungan sebesar 1 triliun per tahun dari semua bisnis yang perusahaan itu kembangkan. Namun karena kondisi Fanny yang koma di rumah sakit, membuat Blue Gold Corporation terpaksa dikuasai oleh Meka yang tidak pandai menjalankan perusahaan tersebut. Sehingga membuat perusahaan itu secara perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran yang membuat Meka harus menjual beberapa bisnis maupun properti yang ada di Blue Gold ke tangan perusahaan asing dengan jumlah yang cukup besar. Konferensi pers itu digelar di ballroom perusahaan yang biasa digunakan untuk acara-acara penting. Media massa dan juga semua karyawan Blue Gold tampak sudah menempati kursi-kursi yang tersedia. Setelah memastikan bahwa semua orang telah semuanya hadir, Meka pun segera memulai acara konferensi pers itu. Selamat malam semuanya, terima kasih karena tuan-tuan dan nyonya-nyonya semua telah hadir dalam acara konferensi pers yang saya gelar lebih cepat hari ini. Hadirin semuanya, tentu kalian semua tahu mengapa saya mengadakan acara konferensi pers ini. Acara ini saya adakan untuk menyelamatkan kelangsungan Blue Gold yang pelan-pelan tidak bisa diselamatkan oleh putri saya Fanny. Karena kecelakaan yang menimpa putri saya Fanny, dia terpaksa berbaring koma di rumah sakit. Sebagai seorang ibu dan juga orang tua yang baik saya merasa tidak tega dengan tanggung jawab besar yang diemban oleh Fanny, sehingga setelah memikirkan berbagai dampak dan konsekuensinya saya terpaksa harus mengganti pimpinan Blue Gold Corporation untuk dijabat oleh saya sendiri. Semoga keputusan yang saya ambil ini bisa hadirin semuanya setujui. Ucap Meka yang berpura-pura menjadi ibu yang baik untuk Fanny. Bersambung. 35. Berhenti. Saya tidak setuju jika posisi saya harus diganti. Ucap Fanny dengan lantang saat dirinya. Hendrik dan juga beberapa rekan Hendrik dari pihak berwajib memasuki ballroom perusahaan dengan langkah yang mantap dan membuat semua tamu dan media massa yang meliput segera menoleh dan menyorotkan kamera perekamnya ke arah Fanny. Kehadiran Fanny yang tiba-tiba datang ke perusahaan benar-benar membuat Meka dan juga seluruh karyawan Blue Gold berhasil terkejut dibuatnya. Itu Nona Fanny, dia sudah kembali, seru karyawan Blue Gold yang kebanyakan berada di pihak Fanny. Syukurlah Nona Fanny sudah kembali, kita semua akan bisa melewati krisis perusahaan kita secepatnya, seru karyawan yang lain. Sembari menepukkan tangannya, Fanny berdiri di hadapan Meka dengan raut wajah yang percaya diri. Ibu Meka, tidak kusangka ibu akan melakukan perubahan besar di perusahaanku tanpa sepengetahuanku. Ucap Fanny dengan sinis. Fanny, benarkah ini kau nak? Ibu senang sekali melihatmu ada di sini. Ucap Meka dengan bersandiwara dan memeluk Fanny di hadapan semua tamu undangan yang hadir. Fanny yang merasa sangat jijik dengan perilaku ibu tirinya yang pura-pura tidak mengerti dan bersikap polos, segera melepaskan pelukannya dari Meka dengan paksa. Hentikan semua sandiwaramu ibu. Semuanya tidak akan mempan lagi untukku. Ucap Fanny. Sandiwara, sandiwara apa yang kau maksud ini Fanny? Ibu sama sekali tidak mengerti. Ucap Meka yang masih tidak mau mengakui kebusukannya. Oh begitu, haruskah ibu tetap bersandiwara seperti ini atau Fanny sendirilah yang harus mengungkapkan semuanya di hadapan media massa dan juga semua karyawan yang ibu undang malam ini? Ancam Fanny dengan berani. Kau tentu tidak akan melakukan hal itu kepada ibumu sendiri. Ucap Meka. Ibu, tidak, kau sama sekali bukan ibuku sejak kau menghancurkan hidup putri tirimu sendiri. Ibu macam apa kau ini yang tega bermain api dengan calon suami putrinya di rumah dan ranjang pernikahannya sendiri?
Ucap Fanny dengan lantang dan membuat semua tamu yang mendengarnya terlihat sangat terkejut dan membicarakan Meka. Jaga kata-katamu Fanny. Ancam Meka yang langsung diancam kembali oleh Fanny. Justru ibulah yang harus menjaga kata-kata ibu yang sama seperti tidak sesuai dengan perilaku ibu. Apa salah Fanny sama ibu hingga harus mendapatkan pengkhianatan terbesar dari ibu? Kenapa ibu tega bercinta dengan laki-laki yang akan menjadi calon suami Fanny? Belum cukupkah rasa hormat dan kebaktian yang Fanny tunjukkan kepada ibu? Belum cukupkah selama ini Fanny memperlakukan ibu dengan baik hingga harus membuat Fanny jatuh dari balkon atas rumah Fanny dan membuatku sampai koma di rumah sakit? Kenapa? Kenapa ibu melakukan hal ini kepada Fanny? Ungkap Fanny dengan emosional kepada seluruh tamu yang hadir dan memberikan mereka semua terdiam. Ibu melakukan ini karena ibu tidak senang melihatmu bahagia. Meskipun ibu sudah menikah dengan ayahmu dan mendapatkan status sebagai nyonya kedua Blue Gold Corporation, namun perhatian dan segala kasih sayang ayahmu dan juga semua orang masih tertuju kepadamu dan juga almarhumah ibumu. Aku telah berusaha keras menjadi ibu dan juga istri yang baik untuk ayahmu dan juga kau, namun tidak ada satupun dari mereka ataupun ayahmu yang melihat usahaku. Aku semakin membencimu ketika ayahmu menyerahkan posisi dan juga kuasanya atas harta dan perusahaannya kepadamu. Setelah semua yang ayahmu lakukan kepadaku, masih pantaskah kau untuk bertanya kepadaku mengapa aku melakukan semua ini? Ucap Meka dengan penuh kebencian terhadap Fanny. Bersambung.